Halo teman-teman, kembali lagi di hexatekno.com. Masih sama aku Muhammad Beni Mustafa dari Divisi Hardware and Overclocking. Pada video episode kali ini kita bakal review sebuah VGA yang cukup populer ya, sangat kuat buat main game resolusi 1440p. Ini adalah primadonanya di kelas mid-end teman-teman. Ini bro barangnya. Oke. Nah ini dia barangnya. Kita kedatangan VGA dari Shapir dengan seri AMD Radeon RX 7700 XT teman-teman. Mantep tenan nih, gede banget VGA-nya, terus kelihatan cukup powerful ya. Ini merupakan VGA terbaru dari seri varian AMD Radeon RX 7000 ya. Udah pakai GPU Navi 32 dengan arsitektur terbaru RDNA 3. Aku udah penasaran banget bagaimana performanya. Kita simak review lengkapnya berikut ini. Pada video episode kali ini, hexatekno.com berkesempatan mereview VGA terbaru dari jajaran AMD RX 7000 series, yaitu seri RX 7700 XT. Merek yang datang kali ini yaitu merek Shapir Radeon RX 7700 XT seri Pulse. Dirilis pada tahun lalu ya, di tahun 2023, bareng sama si kakaknya yaitu seri RX 7800 XT. VGA ini tentunya sudah menggunakan RDNA 3. RX 7700 XT ini merupakan VGA yang powerful dengan harga yang terjangkau yang sanggup menemani kalian dalam bermain game di resolusi 1440p. Perlu kalian tahu juga 7700 XT sudah menggunakan chip Navi 32 5 nanometer. Shapir Radeon RX 7700 XT Pulse ini ditawarkan dengan harga 7,7 juta aja. Per tanggal video ini dibuat ya. Harga ini memiliki selisih harga 2 juta aja dari sang kakak 7800 XT. Tentunya harga ini cukup terjangkau buat kalian yang ingin bermain game di resolusi 1440p. Shapir sendiri memberikan garansi selama 2 tahun. Kita lanjut bahas packaging pada seri Shapir Radeon RX 7700 XT Pulse ini ya. VGA ini menggunakan box dengan perpaduan warna putih dan ungu. Terus terdapat juga tampilan motif pulse. Desain ini mengingatkan seperti seri-seri Shapir Pulse sebelumnya ya. Terus boxnya lumayan gede juga. Kemudian kita buka, pada paket penjualannya di sini hanya terdapat sebuah VGA plus manual book aja. Pada bagian kelengkapan ini saya rasa tidak ada yang istimewa ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan kelengkapannya. Kita lanjut ke spesifikasi dari Radeon RX 7700 XT ini. Radeon RX 7700 XT ini memiliki spesifikasi yang lebih rendah ya tentunya dari sang kakak yaitu Radeon RX 7800 XT, karena memang si adik 7700 XT ini menyasar di kelas menengah ya. GPU RX 7700 XT ini memiliki 54 compute unit, kemudian 3456 stream prosesor. Berikut ini detail selengkapnya. RX 7700 XT ini memiliki kapasitas 12 GB dengan tipe memori GDDR6. GPU ini menghasilkan memori bandwidth sebesar 432 GB per second. Angka yang cukup besar ya, mengingat bandwidthnya tergolong masih menggunakan 192 bit. Kemudian pada memori clock, GPU ini berjalan di angka 2250 MHz dengan boost sampai 2544 MHz. Kemudian pada GPU clock atau core clock berjalan di angka 2171 MHz. Nah, perlu kalian tahu juga RX 7700 XT sudah menghadirkan Infinity Cache second gen ya. Di sini 7700 XT memiliki Infinity Cache sebesar 48 MB. Pada power konsumsi, GPU RX 7700 XT ini memiliki TDP sebesar 230 Watt, membutuhkan 2 buah PCI Express power 8 pin. Kita lanjut ke konektivitas. RX 7700 XT menyediakan 2 buah DisplayPort 2.1 dan 2 buah HDMI 2.1.
Saya rasa cukup untuk detail spesifikasi dari Radeon RX 7700 XT. Kita lanjut ke pembahasan fitur-fitur terbaru yang terdapat pada RX 7000 series. Di sini AMD menghadirkan fitur-fitur terbaru seperti teknologi AMD HyperRX. Fitur ini meningkatkan performa dan daya respon yang signifikan ya. Fitur ini hanya terdapat pada kartu grafis jajaran RX 7000 series aja. AMD HyperRX sendiri dirancang untuk menyederhanakan dan mengelola interoperasi simultan AMD Radeon Super Resolution (AMD RSR), AMD Radeon Anti-Lag, dan AMD Radeon Boost untuk mencapai efek akumulasi performa. Selain itu, terdapat juga sebuah fitur AMD HyperTune. Di sini AMD mengembangkan metode baru yang mengaktifkan FSR atau RSR secara otomatis pada sebuah game ya. Sehingga di sini gamers hanya perlu menyalakan HyperRX secara langsung tanpa perlu menyesuaikan pengaturan FSR atau RSR. Di dalam AMD HyperRX juga terdapat fitur AMD Radeon Anti-Lag Plus. Fitur ini menyediakan pengaturan profil per game untuk meminimalkan input lag. Itu tadi fitur-fitur terbaru yang terdapat di RX 7000 series. Selanjutnya mari kita bahas ke desain dari VGA Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse ini. Dimensi dari RX 7700 XT Pulse ini panjang 28 cm, lebar 13 cm, dan ketebalan 5,2 cm. Slotnya sendiri hampir memakan 3 slot ya, seperti kebanyakan VGA gambot zaman sekarang. Untuk beratnya sendiri cukup berat, ini hampir 1 kg, pasnya sih 999 gram. Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse ini memiliki desain yang cukup gahar ya, dengan tampilan cooling yang cukup besar dengan kombinasi dua buah fan dibalut dengan warna hitam doff dan list merah, serta pada bagian belakang juga sudah mengadopsi backplate berbahan metal ya, mencegah PCB dari VGA ini mudah bengkok saat dipasang. Heatsink dari cooling yang digunakan sendiri cukup premium, menggunakan bahan chopper dengan 4 buah headpipe, siap meredam panas yang dihasilkan dari RX 7700 XT ini. Nantinya untuk mengetahui seberapa baik performa dari Radeon RX 7700 XT ini, kami akan membandingkan dengan produk rival sebelahnya, tentunya pada kelas yang sama, yaitu kelas mid-end. Kami membandingkan dengan menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Gak pakai lama, mari kita lihat performa dari Radeon RX 7700 XT ini pada sesi pengujian. Sistem pengujian yang kami gunakan di sini pada prosesor menggunakan AMD Ryzen 9 7900 X3D. Motherboard kami menggunakan Asus ROG Crosshair X670E. RAM kami menggunakan G.Skill Trident Z DDR5 6000 MHz. Pada power supply kami menggunakan Corsair RM850X. Pada bagian SSD kami percayakan pada Corsair MP960 1TB. Pada pengujian kali ini kami akan menjalankan benchmark sintetis dan bermain game. Pada software benchmark di sini kami menggunakan software Blender untuk merender pada sesi BMW 27, kemudian software Handbrake untuk mengekspor sebuah video panjang 3 menit dengan resolusi 4K 60 ke 1080p. Kemudian yang ketiga, software DaVinci Resolve versi 18 untuk mengekspor sebuah video sepanjang 3 menit dengan resolusi 4K 60 fps. Tidak lupa pula, karena tren sekarang sudah menggunakan AI, kami juga menyertakan sebuah benchmark AI menggunakan Node AI dengan bantuan Stable Diffusion. Karena di sini Stable Diffusion dapat dijalankan menggunakan Vulkan ataupun CUDA. Kemudian pada benchmark gaming kami menyertakan 3 game. Game pertama A Plague Tale Requiem, game kedua Forza Horizon 5, dan yang terakhir Resident Evil 4. Berikut ini hasil pengujian dari Blender untuk merender sesi BMW 27. Terlihat di sini menggunakan API terbaru RX 7700 XT memiliki
waktu 19 detik yang mendekati performa dari CUDA RTX 4060 Ti dengan catatan waktu 15 detik, hanya selisih 4 detik ya. Lanjut ke pengujian Blender untuk merender BMB 27 tapi menggunakan fitur AMD ProRender ya. Di sini dengan menggunakan fitur AMD ProRender, performa dari RX 7700 XT menyamai performa dari Nvidia Optix RTX 4060 Ti, yaitu 9 detik aja. Fitur-fitur terbaru ini membuat performa RX 7700 XT semakin kencang ya. Kita lanjut ke software Handbrake. Di sini kita akan mengekspor sebuah video dengan durasi 3 menit dari resolusi 4K 60 fps ke 1080p. Di sini performa dari RX 7700 XT unggul tipis, selisih 2 detik aja lebih cepat ya daripada RTX 4060 Ti. Kita lanjut ke software berikutnya yaitu DaVinci Resolve versi 18. Sini kami akan mengekspor sebuah video 3 menit ke resolusi 4K 60 fps. Di sini terlihat lagi RX 7700 XT memiliki waktu yang lebih cepat, 4 menit 38 detik, selisih sekitar 3 detik dari RTX 4060 Ti. Di sini menandakan RDNA 3 ini sudah mensupport kodek AV1 ya. Nah, buat kalian yang doyan live streaming, RX 7700 XT ini memiliki performa yang cukup baik di kodek ini, jadi kalian bisa memanfaatkannya. Kita lanjut ke Benchmark AI. Kita menggunakan software Node AI untuk menjalankan Stable Diffusion. Di sini terlihat RTX 4060 Ti tetap lebih kenceng ya. Tapi di sini RX 7700 XT juga memiliki waktu yang cukup baik, yaitu sekitar 17 detik, nggak ketinggalan jauh-jauh banget ya. Pada sesi Solarpunk, Utopia, Mecha Robot ataupun A Photo of Beats, sini semuanya waktunya mirip-mirip 17 detik semua di RX 7700 XT. Jadi untuk penggunaan AI pun RX 7700 XT masih bisa diandalkan. Saya rasa cukup untuk pengujian benchmark sintetis. Kita lanjut pada pengujian gaming ya. Pada sesi pengujian gaming ini saya akan menyertakan hasil dengan resolusi 1080p dan resolusi 1440p. Pertama kita jalankan game A Plague Tale Requiem. Pada resolusi 1080p di sini terlihat average yang dihasilkan dari RX 7700 XT cukup tinggi, yaitu 104 ya. Unggul cukup jauh dari si RTX 4060 Ti. Kemudian pada resolusi 1440p di sini juga masih sangat playable. RX 7700 XT menghasilkan average 76 fps, masih unggul dibanding RTX 4060 Ti. Lanjut ke game berikutnya yaitu Forza Horizon 5. Pada settingan resolusi 1080p di sini RX 7700 XT unggul tipis sekitar 2 fps saja dari si RTX 4060 Ti. Kemudian pada resolusi 1440p di sini terlihat masih sangat playable. RX 7700 XT menghasilkan average 96 fps. Kita lanjut ke game terakhir yaitu Resident Evil 4. Pertama di sini aku akan menggunakan settingan ray tracing off dulu ya. Pada settingan resolusi 1080p di sini RX 7700 XT mengungguli jauh dari si RTX 4060 Ti. Average-nya mencapai 158, unggul hampir 20 fps lebih. Kemudian di resolusi 1440p RX 7700 XT juga masih unggul sangat jauh, menghasilkan average 121. Nah lanjut kita akan coba pada saat kondisi ray tracing on. Pada resolusi 1080p RX 7700 XT menghasilkan average yang masih cukup tergolong tinggi ya, yaitu 118, bahkan mengungguli RTX 4060 Ti. Lanjut ke resolusi 1440p, sini RX 7700 XT masih menghasilkan average yang cukup tinggi yaitu 99, masih mengungguli dibanding RTX 4060 Ti. Berikut ini average yang dihasilkan keunggulan dari RX 7700 XT dibanding RTX 4060 Ti. Saya rasa cukup untuk pengujian gamingnya. Kita lanjut ke pengujian pengukuran temperatur operasional ya. Di sini saya menggunakan 3D Mark Time Spy ya. Shapir RX 7700 XT Plus ini menghasilkan full load saat menjalankan 3D Mark Time Spy mentok 63 derajat Celcius. Ini suhu yang tergolong cukup adem ya. Untuk
untuk menjalankan benchmark time spy ini. Pada penggunaan game tentunya bakal lebih dingin lagi karena benchmark ini lebih berat daripada penggunaan bermain game. Tidak lupa pula kami juga menyertakan pengujian overclocking ringan ya. Di sini memang RX 7700 XT ini kemungkinan besar clocknya udah di set hampir mendekati maksimalnya ya, karena cukup tricky untuk melakukan overclocking di RX 7700 XT ini karena banyak clock yang nggak stabil dan bahkan skornya malah menurun seperti itu. Tapi kami akan tetap mencoba untuk menampilkan hasil pengujian overclocking yang kami dapatkan. Pada power limit kami tambahkan sebesar 15%. Kemudian voltase kami biarkan ke auto aja ya, karena saat kami set ke manual itu malah banyak nggak stabilnya dan kadang skornya menurun, kemungkinan terjadi throttling. Di sini kami mendapatkan memory clock sebesar 2520 MHz, kemudian GPU clock kami set di angka 3025 MHz. Kalian bisa set di range 3000 sampai 3200 MHz. Di sini kami perlihatkan pada pengujian 3D Mark Time Spy grafik tes 1 ya. Pada kondisi default itu hanya mendapatkan 49,8 fps. Kemudian saat kami OC kami mendapatkan 58,9 fps. Hanya terjadi peningkatan sebesar 17% aja. Kemudian untuk temperaturnya sendiri pada kondisi default full load itu 63 derajat, pada kondisi teroverclock itu meningkat menjadi 78 derajat. Kegiatan mengoverclock pada seri RX 7700 XT ini tergolong cukup kurang worth it ya, karena memang tricky, peningkatannya itu cuma 17% aja. Oke, sekian untuk pengujian kali ini, kita masuk ke sesi kesimpulan. Barusan kita udah lihat bagaimana dengan performa dari RX 7700 XT dari Shapir ini. Performanya sangat bisa diandalkan ya untuk bermain game di resolusi 1440p. Masih kuat nih buat game-game terbaru saat ini. Melihat performanya, menurutku VGA ini memang pantas mendapat julukan primadonanya di kelas mid-end. Karena memang VGA ini selain harganya cukup reasonable ya, performanya juga sangat oke. Sekian untuk video review kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dukung terus heksatechno.com. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!